Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 11, welcome back with me Miss Nisa di pelajaran Bahasa Inggris. So today is our 14th meeting. Kita sudah masuk pertemuan yang ke-14 dengan materi grammar yaitu adalah future continuous dan juga future perfect. Miss, saya pusing, banyak banget yang di sini perlu dipelajari. Iya nak, Miss juga pusing. Jadi mari kita pusing bersama dengan diawali mengerjakan kuis. Jadi kuis kali ini as usual Miss akan memberikan kalian 5 soal yang perlu dikerjakan dalam waktu 1 menit, dimana kali ini Miss minta kalian untuk memilih yang mana sih opsi yang sesuai. Yang contohnya seperti nomor 1 ada be having atau have had, ya Miss kira-kira bedanya apa gitu. Jadi waktu 1 menit kalian starts now. Well, your time is up. Jadi sudah dapat belum nih jawabannya untuk 5 soal tadi? Ingat ya, materi kita adalah future perfect dan juga future continuous. Bagi-bagian dari tenses, grammar ya. Untuk nomor 1, mari kita lihat. By 9 a.m. they will have had their breakfast. Kok nggak be having ya, Miss? Nomor 2, in the morning they won't be working in the kitchen. Ingat ya, won't ini adalah singkatan dari will not. Number 3, by 3 p.m. they will have finished. Miss, kok kayaknya mirip ya sama nomor 1 ya? Apa jangan-jangan? Mari kita lihat di nomor 4. In the afternoon they will be cooking. Kayaknya sama seperti nomor 2 ya. Satu ya in the morning, satu lagi in the afternoon. Aci kayak gitu ya Miss kuisnya. Aci nakku, aci. Mari kita lihat nomor yang terakhir. Nomor 5, by 11 p.m. they will be ready for bed. It will have been a busy day. Jadi di sini ada Miss kasihkan clue-nya duluan di awal. Kalau dia diawali seperti ini, enggak harus di awal sih, di akhir juga bisa diletakkan. Ada kata keterangan waktu, ini kan kata keterangan waktu ya, time expressions, adverb of time, samanya maksudnya di situ. By 9 a.m., by 3 p.m., by 11 p.m. Mereka diikuti dengan apa guys? Have. Oke, have. Karena subjeknya kebetulan day di sini. Day. Oh, day Miss, tapi di sini subjeknya it. Gimana ceritanya? Saya makin pusing. Supaya nggak pusing, mari kita coba jabarkan pelan-pelan materi kita hari ini. Yang pertama, yang akan Miss bahas adalah tentang future continuous. Future adalah masa depan, continuous berarti sedang terjadi. Berarti kalau misalnya kita gabungin enaknya tuh sedang terjadi di masa depan. Dengan rumusnya adalah will be ditambahkan dengan verb ing. Continuous ada verb ing, karena future kita pakaikan will. To be-nya kita pakai di sini adalah be. Let's check them out. Fungsinya ada 3 Miss bagikan di sini. Yang paling umum adalah 2 ini, fungsi yang pertama dan yang kedua. Fungsi yang pertama, to talk about longer unfinished actions in progress at a time in the future. Untuk menunjukkan kegiatan yang belum selesai terjadi atau masih sedang dilakukan di masa depan. Contohnya adalah, jam 11 pagi besok, aku akan sedang melaksanakan ujian. Contoh misalnya, kalian waktu ujian itu adalah dari jam 9 sampai jam 12. Misalnya 3 jam non-stop kalian ujian. 10, 11, 12, yes, 3 jam. Lalu, waktu masih jam 11, kan kalian masih ujian kan? Saya akan sedang ujian. Itu maksudnya di sini. Kita pakai yang future continuous. Berbeda kalau misalnya fungsi yang kedua, sama-sama pakai future continuous, fungsinya di sini to talk about plan or routine future events, actions, or situations. Ngomongin tentang
plan or routine, kegiatan yang rutin dilaksanakan di masa depan. Contoh seperti ini, in the afternoon, pas sore hari, mereka akan sedang masak di dapur. Jadi misalnya nih kalian ngomongin kegiatan orang tua kalian, kegiatan mamanya kalian, your mother. Jadi nanti misalnya kayaknya jam-jam 5, jam-jam 4 subuh, itu sebelum subuh mama saya lagi masak lah, Miss. Jadi kalau misalnya mau dimasukkan at 4 a.m. tomorrow, besok pagi jam 4, my mother will be cooking delicious meal, misalnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya memang ada rutin ya, bisa kita pakai future continuous. Salah satu kata keterangan waktunya adalah at 11 a.m. tomorrow, atau misalnya tinggal diganti waktunya aja di sini gitu. Atau in the afternoon juga bisa menunjukkan itu adalah rutin. Nah, yang juga dipakai di sini walaupun jarang kita temukan adalah future continuous itu untuk membentuk pertanyaan yang sopan atau request yang sopan. Contohnya seperti ini. Kalian mau minjem mobil punya kawannya kalian, tetangga kalian. Terus kalian mau bilang kayak gini, aku mau minjem lah mobilmu, boleh nggak sih? Nah, supaya untuk itu supaya lebih sopan, kalau dalam bahasa Inggris, kita ngomongnya kayak gini, kita pakai kan future continuous. Will you be using your car tomorrow? Akankah kamu akan sedang menggunakan mobilmu besok? Kalau nggak, mau aku pakai mobilmu. Kurang lebih seperti itu kalau kita ngomongin future continuous sebagai polite questions or requests. Aman ya di future continuous? Jadi kalau misalnya subjek itu kan dalam bahasa Inggris ada 7 ya. I, you, they, we, she, he, it. Semuanya tanpa terkecuali kita pakaikan future continuous dengan rumusnya adalah will be plus verb ing. Miss, saya mau dia pakai will is, boleh nggak? Nggak ada kayak gitu. Wajib pakai will be plus verb ing. Kalau kita ngomongin future continuous ya, berbeda dengan materi kita selanjutnya adalah future perfect. Future perfect, apapun subjeknya, I, you, they, we, she, he, it, kita pakaikan di sini will have. Tambahkan kalian verb 3 or been. Been itu termasuk dalam bentuk kata kerja. Selesai dengan rumusannya, mari kita lihat fungsinya. Fungsinya di sini ada beberapa yang Miss berikan. Beberapa, Miss, hanya satu. Hanya satu fungsinya di sini yang Miss sebutkan. Dia adalah ngomongin keadaan ataupun situasi di mana akan selesai sebelum waktu tertentu di masa depan. Contohnya adalah Miss ambil dari mana, Miss? Dari kuis yang sebelumnya sudah Miss tunjukkan tadi. Yang 5 soal yang pertama tadi. Contohnya seperti ini, by 3 p.m. they will have finished lunch. Saat jam 3 sore, mereka akan telah selesai makan siang. Mungkin mereka makan siangnya dari jam 1 sampai jam 2. Waktu jam 3 kan otomatis sudah selesai. Akan telah selesai, that's why kita pakaikanlah di sini will have. Tambahkan kita lah di sini kata kerja ketiga. Seperti itu. Apapun subjeknya, kalau materinya adalah future perfect, kita pakai will have plus verb 3 or been. Aman ya guys? Materi kita hanya ini aja untuk hari ini. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang kurang dipaham, masih ada yang kurang paham, silakan tanyakan langsung kepada Miss, karena saatnya kita mengerjakan tugas untuk pertemuan ke-14 bagi siswa-siswi kelas 11. Sebagai bagian dari e-learning SMA Namira, silakan ikuti arahan yang kami sampaikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Nah, jika ada salah, Miss mohon maaf. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!